Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, selalu dalam bimbingan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan, kali ini kita akan menampilkan suatu ulasan dari Henry Satrio, seorang pengamat politik nasional. Rupanya soal pertemuan ketua-ketua umum partai 3 malam yang lalu diundang oleh Pak Jokowi ke Istana Negara itu menimbulkan banyak kritik ya, baik dari kalangan, terutama dari kalangan pengamat politik, dan salah satunya adalah Henry Satrio yang dianggap Pak Jokowi pertama terlalu sibuk mengatur soal capres, yang kedua menggunakan Istana Negara yang mestinya sebagai tempat ininya pemerintah atau presiden sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara, yang mestinya dia netral dari seluruh ini, karena itu adalah menjadi semacam simbol dalam pengertian tanda kutip sebagai milik rakyat atau simbol rakyat Indonesia. Sehingga itu seorang presiden harus walaupun dia memiliki partai, tetapi dalam konteks misalnya mengatur siasat praktis ya, politik praktis untuk soal pencalonan atau membicarakan soal koalisi partai politik dalam kaitan masalah pilpres, itu sebaiknya tidak digunakan Istana Negara sebagai tempat untuk membicarakan hal itu, di mana presiden diharapkan tetap berada di tengah calon-calon atau koalisi partai yang lain, sekalipun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh koalisi yang ini oleh partainya presiden. Nah, oleh karena itu saudara, ini juga agak mau hujan ya di sini, jadi ada banyak gemuruh mengganggu ya. Tapi kita lanjut aja, saudara sekalian. Saudara sekalian, baiklah kita coba untuk membacakan apa yang dikatakan oleh Hansat atau Henry Satrio ya, biasa dipanggil Hansat, yang dimuat di Gelora News, portal Gelora News 5 Mei 2023. Menjadikan Istana Negara sebagai tempat membahas politik praktis merupakan hal yang tidak sepatutnya dilakukan Presiden Joko Widodo. Sebagai kepala negara, Jokowi harusnya berlaku netral dalam politik, bukan menjadi pengatur peta politik partai. Pengamat politik Henry Satrio berpendapat saat ini pemerintah tengah fokus pada perpanjangan kekuasaan dengan mengumpulkan partai koalisi di Istana Negara, daripada fokus dengan pekerjaan rumah untuk membangun bangsa. Dikatakan bahwa jadi menurut saya, kata Henry, yang pertama, pemerintah itu sudah bias. Saat ini mereka lebih fokus untuk memperpanjang kekuasaan dibandingkan fokus untuk menyelesaikan janji-janji politik menjelang akhir masa jabatan, tegas Henry Satrio kepada kantor berita Termol. Yang kedua, pria yang akrab disapa Hansat ini, pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo tengah mengesampingkan pergantian kekuasaan dengan membentuk koalisi partai politik agar kepentingannya berlanjut. Ada kepanikan yang terlihat sekali dari penguasa untuk terus berkuasa dan menyampingkan kemungkinan adanya pergantian kekuasaan. Dia menambahkan pergantian kekuasaan itu nampak secara bersama-sama diusahakan untuk tidak terjadinya pergantian rejim. Adapun jika kekuasaan berganti, yang akan memegang kekuasaan itu dari kelompok pemerintah saat ini. Padahal inti dari demokrasi dalam 10 tahun atau inti dari sebuah pemilu 10 tahunan, ada 2 periode. Salah satunya adalah perubahan untuk Indonesia yang lebih baik, ujar Henry Satrio menutup penjelasannya. Jadi kawan-kawan sekalian,
bagaimana kita sudah dengarkan komentar dari Henry Satrio menyoroti kegiatan Pak Jokowi partai-partai politik di Istana Negara yang dianggap itu tidak pantas, karena Istana Negara adalah simbol netral sebetulnya milik rakyat, dan apalagi tempat kepala negara atau kepala pemerintahan. Yang diharapkan kepala negara, terutama karena Pak Jokowi itu kan sistem presidensial yang kita anut ini, dia sebagai kepala pemerintahan tapi sekaligus sebagai kepala negara. Nah, Istana Negara itu tempatnya kepala negara. Oleh karena itu kepala negara harus berdiri di semua, kakinya itu berdiri seluruh kepentingan rakyat Indonesia atau aspirasi rakyat Indonesia. Nah, oleh karena itu menggunakan Istana Negara sebagai tempat untuk mengatur pilpres, memanggil bertemunya partai-partai politik untuk mengatur suatu kegiatan yang berkaitan dengan pilpres dianggap tidak netral, dan itu membuat presiden yang tidak bagus bagi pemimpin, sebagai seorang pemimpin negara atau sebagai seorang pemimpin negara. Nah, menurut dalam demokrasi juga dianggap bahwa presiden tidak perlu cawe-cawe untuk mengarahkan atau memperpanjang masa jabatan, masa kekuasaan dan pengertian bukan dirinya tetapi kelompoknya. Dan kalau beliau kan secara periodik dia harus berakhir masa jabatannya sesuai konstitusi pada bulan Oktober, 20 Oktober di 2024. Nah, tetapi berusaha untuk kelompoknya tetap berkuasa, ada kepentingan dalam situ. Memang kalau kita lihat saudara-saudara sekalian, beberapa bulan terakhir ini bahkan sejak dari tahun yang lalu, presiden itu begitu sibuk mengatur ini cawe-cawe mengurus tentang pilpres, dan dia selalu menekankan macam-macam, rambut putih lah, yang dianalogikan sebagai Ganjar, kemudian ketemu Prabowo mendorong Prabowo, ketemu Erlangga mendorong Erlangga, ketemu Yusri mendorong Yusri, Mahendra dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya hari-hari ini kita sudah saksikan bahwa memang PDIP telah mencalonkan Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah saat ini, dan Prabowo juga telah dicalonkan oleh Gerindra, Erlangga sudah dicalonkan oleh Golkar, walaupun mereka ini belum cukup koalisinya ya, belum cukup kursi, terkecuali Prabowo dengan PKB ya, kalau itu berlanjut. Tapi koalisi Indonesia Bersatu juga yang digadang-gadang sebagai endorse dari Pak Jokowi juga relatif sudah bubar karena P3 sudah pergi meninggalkan anggota koalisi yang lain, yaitu PAN dengan Golkar. Nah, sementara koalisi Perubahan dan Persatuan yang diinisiasi oleh Partai Nasdem, Demokrat dan PKS telah solid dan telah mencalonkan Anies Rashid Baswedan sebagai capres mereka pada pemilu 2024 yang akan datang. Nah, kembali ke soal tadi, saudara sekalian, memang seharusnya sebaiknya presiden tidak ikutlah, walaupun dia punya partai ada cara yang tidak terlalu vulgar gitu ya, seperti yang dilakukan oleh SBY atau presiden sebelumnya, yang tidak secara vulgar menyiapkan penggantinya. Ya, kalaupun itu disiapkan itu tidak vulgar, tidak seperti Pak Jokowi mimpin sana, mimpin sini, datangi partai koalisi besar, koalisi ini dan sebagainya. Kalau saya ingat kita di Pilpres yang lalu-lalu, bahkan sampai kepada Pak Harto juga enggak seperti ini gitu. Oleh karena itu memang ada sebagian, terutama para pengamat ini, menganggap bahwa demokrasi di mana atau lembaga kepresidenan itu harus berdiri, berada di posisi yang netral, dan dia harus berdiri di atas seluruh kepentingan dan aspirasi rakyat Indonesia. Nah, kaitan itu lembaga kembali Istana Negara tidak boleh digunakan sebagai partai politik yang memihak mengatur untuk kepentingan suatu kelompok atau kelompok yang berkuasa saja, misalnya presiden dalam hal ini. Tidak boleh, menurut mereka itu tidak etis sebagai kepala negara. Sebagai pemerintahan tentunya dia harus, sebetulnya kalau dia mencari tempat yang netral sih tidak terlalu sulit lah, tetapi tetap saja orang akan menyoroti bagaimana seorang presiden mengakhiri masa jabatannya, bukannya mengevaluasi dan menjalankan apa yang kurang dari apa yang selama ini dikerjakan oleh pemerintahnya untuk rakyat, tetapi begitu sibuknya ya mengatur ketua-ketua partai untuk kira-kira mereka berkompromi untuk membentuk koalisi-koalisi, dan itu diperlihatkan secara telanjang akhir-akhir ini sampai kemarin, sampai 2 hari yang lalu di Istana Negara itu.
Nah, demikianlah kawan-kawan sekalian, itulah pandangan para ini ya. Salah satunya adalah para pengamat, salah satunya Henry Satrio, yang tentunya untuk pengamat yang bergabung ke sana atau para pengamat yang mengaku independen dari sumber superior, tentunya mereka menjahit mulut rapat-rapat karena mereka selama ini ya berada di pihak sana, dan sekalipun pihak itu salah secara etik mereka diam aja, seperti Burhanuddin Muhtadi ya, siapa itu pemiliknya SMRC, kemudian Carta Politika apalagi ya, Tracking ya, mereka susah untuk dalam hal ini mereka tidak akan berkomentar karena mereka bagian dari itu ya, yang selama ini merumput dan mencari makan di tempat ini. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita akhiri soal ini sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.